kita di semester yang pertama ini tentang pelajaran IPA. Di bab pertama itu ada judulnya gerak pada makhluk hidup di lingkungan sekitar. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, siswa mampu mendeskripsikan konsep gerak lurus. Kemudian yang kedua, siswa mampu menganalisis perbedaan antara jarak dan perpindahan. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Nah, sebelum saya akan melanjutkan topik kita pada pertemuan hari ini, saya harap kalian menyimaknya dengan baik-baik tentang konsep gerak. Mengenai gerak, sesuatu benda yang dikatakan bergerak pasti memiliki banyak jenis lintasan yang dilakukan. Contoh, ada saja lintasan suatu gerakan itu berbentuk lintasan garis lurus, kira-kira seperti ini. Nah, lintasan garis lurus ada yang berupa horizontal, ada yang berupa vertikal, ada juga yang berupa diagonal. Kemudian yang berikutnya, ada juga lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, kenapa disebut berbentuk lingkaran? Kalau kita perhatikan, berarti lintasannya berbentuk lingkaran. Kemudian yang berikutnya, lintasan parabola. Jadi lintasan parabola ini adalah lintasan yang berbentuk setengah lingkaran. Nah, contoh ketika ada seorang temanmu yang menendang bola secara melambung, maka bentuk lintasannya kira-kira seperti ini. Nah, mengenai konsep gerakan, coba perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ada seorang anak, posisinya mula-mula di sini. Nah, ketika dia bergerak, posisinya menjadi seperti ini. Nah, mula-mula seperti ini, ketika dia bergerak atau berlari, posisinya menjadi seperti ini. Nah, dari ilustrasi tersebut dapat kita pahami bahwa benda dikatakan bergerak jika mengalami perpindahan ataupun perubahan posisi terhadap titik acuan. Nah, ketika benda itu bergerak, maka benda pasti membutuhkan waktu untuk berpindah dan mempunyai kecepatan untuk bergerak. Nah, untuk macam gerak bisa dibedakan berdasarkan acuan. Nah, berdasarkan acuan, gerak itu ada yang pertama gerak sebenarnya, di mana gerak benda yang benar-benar terjadi ditinjau dari titik acuan yang diam. Contoh, kelapa jatuh dari pohonnya. Kemudian yang kedua adalah gerak semu, adalah gerak benda yang seolah-olah tampak bergerak tetapi sebenarnya diam. Contoh, matahari terbit dari timur ke barat. Nah, sebenarnya bukan matahari yang bergerak, tetapi itu akibat dari rotasi ataupun revolusi. Nah, itu akan kamu pelajari di IPS. Setelah berdasarkan acuan, macam gerak juga dibedakan berdasarkan lintasan. Nah, yang pertama itu disebut dengan gerak lurus. Artinya apa? Gerak yang lintasannya lurus. Jadi lurus bisa vertikal, bisa horizontal, ataupun diagonal. Contoh, pelari berlari di lintasan garis lurus, itu kira-kira contohnya. Kemudian yang kedua adalah gerak melingkar. Artinya apa? Gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Contoh apa? Gerakan jarum jam. Oke. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah gerak parabola. Nah, gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berbentuk setengah lingkaran. Apa contohnya? Gerakan bola yang ditendang melambung. Itulah kira-kira contoh gerak lurus, gerak melingkar, ataupun gerak parabola. Nah, kita lanjutkan. Nah, ketika suatu benda berpindah, maka ada jarak dan perpindahan yang dihasilkan. Nah, untuk memahami jarak dan perpindahan yang dihasilkan ini, perhatikan ilustrasi gambar seperti berikut. Nah, kemudian kalau kamu perhatikan ilustrasi gambar, nah di sini kan ada garis putus-putus yang berwarna biru
yang saya tandai adalah jarak. Kemudian ada garis merah yang saya tandai adalah perpindahan. Nah, ketika kamu berlari ataupun berjalan dari A menuju B melalui jalan yang garis warna biru ini, kamu di sini bergerak menuju si B. Itulah yang disebut jarak. Kemudian ketika kamu perhatikan posisi awalmu di sini, posisi akhirmu di sini, maka panjang dari A ke B di sini itulah yang disebut dengan perpindahan. Jadi kalau kita tuliskan definisi jarak dan perpindahan adalah bahwa jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh tanpa memperhatikan arah, sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi awal benda ke posisi akhir dengan memperhatikan arah geraknya. Jadi bisa dipahami sampai di situ ya. Oke, kita buat sebuah contoh. Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, di posisi A. Nah, perhatikan posisi A. Ketika kamu berjalan dari A hendak menuju B, atau misalkan kamu berada di A hendak menuju F, ya, hendak menuju F. Nah, kamu berjalan dari A ke B, lanjut lagi ke C, lanjut lagi ke D, ke E sampai ke F. Inilah titik akhirmu. Berarti titik awal tadi di sini, titik akhir di sini. Nah, kita mau hitung berapa jarak yang kamu tempuh. Dan kita bandingkan berapa tadi perpindahannya. Nah, kita hitung. Oke, jadi jarak itu adalah dihitung dari A tambah B, atau 3 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 4, jumlahnya 16. Sama dengan untuk si perpindahan. Jadi perpindahan itu kita hitung hanya dari A ke F. Posisi awal ke posisi akhir. Berarti jumlahnya 8 meter. Kira-kira seperti itu untuk cara menghitung jarak dan perpindahan dari sebuah soal. Yang berikutnya adalah mengenai kecepatan dan kelajuan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering mendengar kata kecepatan dan kelajuan. Sebenarnya di dalam konsep IPA ataupun fisika pada umumnya, kecepatan dan kelajuan itu memiliki perbedaan. Bedanya di mana? Nah, kalau kecepatan, kalau di dalam fisika itu merupakan cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu. Kecepatan itu masuk ke dalam besaran vektor sehingga memiliki arah. Nah, alat untuk mengukur kecepatan dinamakan velocitometer. Alatnya kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, di sini kan ada nilai negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, sampai angka 8. Jadi, dia memperhatikan nilai, juga memperhatikan arah. Kenapa disebut besaran vektor? Nah, untuk rumusnya adalah V sama dengan delta S per delta T. Artinya V itu adalah kecepatan, delta S itu adalah perpindahan, kemudian delta T itu adalah waktu, yang masing-masing V dalam satuan meter per sekon, delta S dalam satuan meter, kemudian delta T dalam satuan sekon. Yang berikutnya mengenai kelajuan. Kelajuan merupakan cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu. Alat untuk mengukur kelajuan disebut dengan speedometer. Nah, kalau kelajuan ini tidak memperhatikan arah, tetapi kalau dia kecepatan harus memperhatikan arah. Kalau yang kelajuan tidak memperhatikan arah. Kemudian untuk rumusnya atau misalkan speedometer itu bentuknya seperti apa? Nah, ada di motormu bagian depan. Nah, seperti ini. Inilah yang disebut dengan speedometer. Rumusnya adalah V tetap sama dengan menghitung kecepatan, cuman bedanya di mana V itu kelajuannya dihitung dalam meter per sekon, kemudian S adalah jarak yang ditempuh. Tadi kalau di kecepatan itu adalah perpindahan, kemudian T adalah waktu dalam satuan sekon. Nah, perhatikan contoh berikut ini untuk mengerjakan soal kecepatan dan kelajuan. Nah, temanmu bersepeda bergerak menempuh jarak 180 meter membutuhkan waktu 30 sekon. Berapakah kelajuan sepeda tersebut?
Nah, yang pertama yang harus kita buat adalah diketahui. Apa yang diketahui? S-nya 180. Ya, ini dia. Kemudian apa selanjutnya? T sama dengan 30 sekon. Ini dia. Yang ditanya apa? Iya, yang ditanya adalah V ataupun kelajuan. Kita jawab sesuai dengan rumusnya, V sama dengan S per T didapat dari sini. Kemudian kita masukkan S-nya 180, T-nya atau waktunya 30. Sehingga 180 bagi 30 jawabannya 6 meter per sekon. Paham ya? Kemudian contoh yang kedua, adik naik sepeda dengan kecepatan tetap 6 meter per sekon. Selama 10 menit, maka jarak yang ditempuh adik adalah, kita buat diketahui kecepatannya V 6 meter per sekon, ini dia. Kemudian waktu T 10 menit. Nah, 10 menit karena satuannya menit harus kita ubah ke sekon. 1 menit 60 sekon, berarti 10 menit 10 kali 60, 600 sekon. Ini dia waktunya. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak yang ditempuh adik. Nah, kita jawab untuk menghitung jarak yang ditempuh adik, S sama dengan V kali T. Maka kita masukkan V-nya 6, T-nya 600, V kali T berarti 6 kali 600, jawabannya 3600 meter sama dengan 3,6 km. Nah, itulah untuk contoh soal. Sekarang ada tugas ini. Coba kamu kerjakan nanti di buku latihan. Ini satu soal dan ada pilihannya. Nah, soal ini mirip dengan cara penyelesaian yang ini. Jadi, kecepatannya berarti tinggal kau masukkan 10 meter per sekon, waktunya 20 detik, berarti kau gantikan T-nya menjadi 20 detik. Tinggal rumusnya ini yang kamu gunakan. Kamu kerjakan, kamu perhatikan apakah ada pilihan jawaban yang tepat. Jadi, selamat mengerjakan dan tetap diulang pelajarannya. Jadi, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih.